Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Fidriansyah dengan NPM 241705104. Saya di sini akan mengerjakan penugasan teori bahasa dan otomata, yaitu tugas 10. Itu terkait Turing Machine atau mesin Turing. Jadi di sini saya akan membuat soal terkait mesin Turing. Bagaimana cara saya membuat soal terkait mesin Turing ini? Oke, sebelum saya membuat soal, saya di sini akan menggali sedikit lebih dalam tentang mesin Turing. Di sini untuk referensinya saya menggunakan silabus teori bahasa dan otomata ini. Nah, jadi menurut penjelasan di sini, mesin Turing itu hampir mirip dengan FSA dan push down otomata. Jadi dia itu bisa mengenali bahasa formal sama kayak FSA dan PDA. Nah, di sini ada sedikit perbedaan. Nah, di sini untuk perbedaannya di sini FSA itu masukannya hanya dapat dibaca dan PDA juga hanya dapat dibaca. Namun, kalau Turing Machine itu dapat dibaca dan ditulis. Kemudian untuk pengakses atau hitnya itu di FSA itu hanya dapat digerakkan ke kanan atau cuma bisa terus ke kanan gitu. Kalau Turing Machine dia bisa ke kanan ataupun ke kiri gitu. Terus untuk penyimpanannya itu untuk FSA itu hanya pada state, terus untuk PDA itu ada stacknya. Nah, untuk Turing Machine itu ada pita atau masukan. Dia itu berfungsi juga sebagai tempat penyimpanan gitu. Di sini saya akan membuat soalnya. Nah, seperti ini. Jadi nanti mungkin soal yang saya buat itu kurang lebih seperti ini. Oke, sebelum saya buat soal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu konfigurasinya itu. Di sini ada M, itu kayak komponen-komponennya itu apa aja. Oke, pertama itu ada key atau himpunan state seperti biasa, terus ada masukan atau sigma, terus ada himpunan pita. Kalau di PDA ini simbol ini merupakan stack. Kalau di TM itu atau Turing Machine itu dianggap sebagai pita. Terus ada fungsi transisinya delta, kemudian ada state awal, state akhir atau final state, kemudian ada simbol kosong atau blank. Nih. Oke. Oke, langsung aja di sini saya akan membuat soalnya langsung di sini. Nah, di sini. Oke, saya akan membuat soalnya dulu terkait Turing Machine, di mana saya nanti akan buat konfigurasinya, state-nya apa aja, kemudian inputnya apa, kemudian fungsi transisinya bagaimana. Lalu saya akan apa namanya me, men, apa memasukkan sebuah input. Nah, kemudian output dari input ketika dimasukkan ke konfigurasi itu bagaimana gitu. Oke, saya akan buat soalnya dulu. Nah, di sini soalnya udah saya buat beserta pilihan jawabannya juga. Di sini untuk soalnya itu ada Turing Machine, konfigurasinya itu seperti ini. Di sini ada state-nya itu ada key 0 dan key F. Key F itu final state dan key 0 itu start state atau state awal. Kemudian untuk fungsi transisinya itu seperti ini. Nah, di sini yang pertama itu di state key 0 dengan input A itu akan menghasilkan key 0, kemudian jadi B lalu bergerak ke arah kanan. Di sini kan ada keterangannya ini. R atau gerak kanan, L gerak kiri, B itu simbol blank atau kosong. Nah, di sini konfigurasinya itu yang kedua ada key 0 terus dengan input B itu menghasilkan B dan bergerak ke kanan, tetap di key 0. Dan yang terakhir itu key 0 dengan blank atau input kosong itu menghasilkan key F atau final state, kemudian tetap blank kosong dan bergerak ke arah kiri. Oke. Di sini untuk pengerjaan mungkin saya akan menggunakan bantuan spreadsheet buat mempermudah. Jadi cara pengerjaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menjawab soal ini. Di sini kan ada pilihan jika mesin Turing ini mengeksekusi input string ABA, maka
kondisi akhir setelah mesin berhenti itu tuh apa jadi input ini. Jadi input ABA ini jadi apa gitu. Oke, jadi di sini pertama kita cara ngerjainnya itu kita tulis di sini dulu A B A. Sebentar. Oke. Nah, di sini kita tuliskan dulu ini string yang diinputkan, terus kemudian kita lihat pada fungsi transisinya kita tulis di sini key 0. Kita mulai dari yang pertama yaitu key 0 dengan input A. Jadi headnya itu di sini, maksud headnya itu jadi sekarang itu ada di sini key 0 dengan input A. Kita lihat di sini key 0 dengan input A itu yang ini. Yang ini dia itu menghasilkan key 0, berarti menghasilkan key 0. Kita tulis dulu di sini aja, menghasilkan key 0. Kemudian ini A yang diinputkan tadi menjadi B. Oke, key 0 B. Lalu dia bergerak ke arah kanan atau R nih. R gerak kanan, berarti di sini gerakan itu berarti ke sini ya. Ke arah sini. Di sini kita jadi key 0. Kemudian A yang tadi kita ganti sama B yang ini. Nih, B yang ini. Jadi A yang awal tadi kita ganti B, kemudian kita bergerak ke arah kanan tetap di state key 0. Oke, kita hapus lagi. Sekarang head kita di sini karena kita tadi kan bergerak ke kanan ya. Sekarang head kita di sini. Kita tandain. Nah, sekarang kita berada di sini headnya. Nah, kita lihat nih key 0 dengan input B itu kemana? Nih, key 0 dengan input B itu yang ini nih. Nah, itu dia menghasilkan tetap key 0, kemudian tetap B, dan bergerak ke arah kanan lagi. Oh, ini harusnya A ya. Nah, berarti tadi kan menghasilkan tetap key 0, kemudian B, dan bergerak ke arah kanan. Berarti key 0 ini kita pindah ke sini, kemudian ini tetap B, kita hilangkan ini, dia udah bergerak ke arah kanan ya. Kemudian dia tetap B, ini yang ininya tetap B, berarti kita nggak usah ubah apa-apa, dan dia bergerak ke arah kanan nih, udah ya, key 0-nya udah kita pindah ke arah kanan. Oke, sekarang headnya itu ada di sini. Nah, ini sekarang headnya yang ini sekarang. Oke, coba kita cek yang key 0 dengan input A. Key 0 dengan input A itu yang ini, kembali lagi ke yang atas. Dia itu menghasilkan key 0, kemudian menjadi B. Nah, ini kita ganti B langsung aja. Menjadi B, dan di sini bergerak ke arah kanan, berarti ke sini, ke kosong ini, tempat kosong. Berarti di sini kita isi key 0. Kita hapus. Kita pindah ininya headnya ke sini. Oke, ke arah kanan tadi ya. Berarti ini kita hapus headnya, udah ke arah, sekarang headnya ada di sini. Nah, di sini ini kan kosong nih. Nah, kosong ini kita anggap ini blank. Nah, sini berarti kan key 0 dengan input blank atau kosong. Kita anggap aja key 0 dengan input B kalau di soal tadi. Nah, kita cari nih key 0 dengan input B itu menghasilkan apa? Nah, di sini di fungsi transisinya itu yang ini, key 0 dengan input B itu menghasilkan key F. Berarti ini kita jadiin key F. Kemudian tetap blank atau tetap kosong. Tetap kosong berarti ini tetap B. Lalu bergerak ke arah kiri, berarti kita pindah ke sebelah sini headnya. Kita hapus dulu ini. Oke, kemudian kita pindah ke sini. Nah, gini. Terus jadi key F bukan key 0 lagi. Berarti kita di sini kita ubah, jangan diubah, kita taruh di bawahnya aja key F. Nah, gini. Kita ubah jadi biar nggak susah. Key F. Nah, jadi sekarang headnya itu ada di sini, key F dan B. Nah, di situ kita cari nih, yang key F dan B ada nggak di di fungsi transisi ini. Pas kita cari ternyata yang key F dan
dengan input B itu nggak ada di sini. Nah, berarti kalau nggak ada, ini mesinnya udah nggak bisa jalan lagi atau udah di akhir nih, kondisi akhir. Nah, ini udah di kondisi akhir. Nah, kita lihat di kondisi akhir ini apakah dia sampai di final state atau tidak. Nah, ternyata di sini dia sampai di final state nih. Key F. Di sini kan key F adalah final state. Berarti ini sampai di final state dia. Berarti kalau dia sampai di final state, ini input ini diterima. Nah, diterimanya menghasilkan ini nih hasilnya nih. Nah, kita lihat di sini hasilnya itu ternyata B, B, B. Nah, berarti pilihan jawaban yang benar itu ini B, B, B. Oke, kita tandain dulu. Nah, udah. Jadi, begitu cara menjawab soal ini. Oke, karena soalnya udah terjawab, mungkin sekian video dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.